Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Para mahasiswa, para penuntut ilmu, para pelajar, talibul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kita pada hari ini adalah tentang hadis, yaitu hadis tentang al-haya'u minal iman. Malu adalah sebahagian dari iman. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini saya akan sharekan kepada para mahasiswa, para penuntut ilmu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti di Zoom ini atau yang menonton di video di YouTube nanti. Mudah-mudahan bisa barokah, nambah ilmu insyaallah subhanahu wa insyaallah ta'ala. Oke, kita ikuti pelajaran hadis ahkam kita pada kesempatan ini. Saya sharekan hadisnya. Ya. Pelajaran kita hari ini adalah babul haya'i minal iman. Bab al-haya'u minal iman. Itu babul haya'i minal iman. Bab malu al-haya'u. Di kata al-haya'u artinya adalah malu. Ya. Malu minal iman adalah sifat malu adalah minal iman, bahagian dari iman. Nah, jadi kalau dalam pemahaman akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani atau wal amalu bil jawari. Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, yang kita benarkan dari hati kita. Kita yakini dengan hati kita, kita benarkan dengan hati kita. Nah, dengan hati kita yakini, kita benarkan. Kemudian wal iqraru bil lisan, kita ikrarkan dengan lidah kita, kita nyatakan dengan lidah kita. Itu tentunya dengan mengucapkan syahadat, diucapkan dengan lidah atau dinyatakan dengan lidah. Kemudian iman itu juga dibuktikan dengan amal, wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan atau dengan anggota tubuh kita yang lain. Maka sifat malu itu adalah bagian dari iman. Jadi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis di antara hadis tentang sifat malu ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An ini dari anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam kepadanya. Wa qala, nah Rasulullah berkata, berkata, al-imanu, iman itu bid'un ani wasittuna syu'batan. Bid'un dan 60 cabang. Jadi kata bid'un ini adalah kata bilangan yang berarti, kata bid'un itu kata bilangan yang berarti ya, ini kata bid'un ya. Nah, kata bid'un ini artinya adalah angka 3 sampai 9. Jadi kalau 63 sampai 69. Maka kalau kita menerjemahkan iman itu adalah antara 63 sampai 69 cabang, syu'batan cabang. Ini kalau syu'batan cabang. Jadi ada nanti beda antara kata bid'un ya. Bid'un dengan bud'un. Nah, kalau bud'un itu adalah kemaluan atau organ seksual ya. Atau bud'un. Sebagaimana ada hadis Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada alat kemaluan salah seorang kamu itu ada sedekah di situ. Itu bud'un. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ada kalau sekarang ini adalah bid'un. Nah, bid'un ini adalah angka antara 3 sampai 9. Maka kalau kita terjemahkan al-imanu ya bid'un wasittuna syu'batan. Iman itu adalah 63 sampai 69 syu'batan cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, sekarang wal haya'u dan sifat malu adalah syu'batun, satu cabang dari iman. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini diambil dari buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Ada buku nama Al-Lu'lu' wal Marjan pada sesuatu yang disepakati oleh syaikhan, dua syekh, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Iman, bab umur iman, bab tentang perkara-perkara iman. Nah, ini hadis, kita lihat hadis pertama tadi. Al-imanu, iman itu bid'un wasituna, iman itu 63 sampai 69 syu'batan cabang. Wal haya'u, dan malu itu adalah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kita baca hadis ini. Hadisu Abi Hurairah atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Di al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini kan hadis pendek, mudah menghafalnya. Kita apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Iman itu ada 63 sampai 69 cabang, dan sifat malu adalah satu cabang dari iman. Jadi kalau ada orang sifat malunya hilang, berarti
ada satu cabang dari keimanan hilang dari diri. Nah, itu hadis yang ini, hadis yang ketiga ini dari muqarrar atau dari diktat hadis ahkam. Nah, kemudian kita lihat hadis yang keempat. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'izu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal imani rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis selanjutnya adalah hadis Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin. Jadi kata marra melewati atau melalui, melewati atau lewat, melewati ala rajulin melewati seorang laki-laki. Jadi Rasulullah melewati seorang laki-laki minal ansari dari orang Ansar. Minal ansari wa huwa ya'izu akhahu. Ya. Wa huwa ya'izu akhahu fil haya'i. Dan dia memperingatkan, ya'izuni memperingatkan pada saudaranya tentang al-haya'i, tentang sifat malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu, biarkanlah dia, fa innal haya'a minal iman, sesungguhnya sifat malu itu adalah bagian dari iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati seorang laki-laki ya yang sedang menasihati saudaranya yang lain tentang malu. Jadi ada saudaranya itu punya sifat malu yang menurut laki-laki Ansar ini berlebihan sekali. Ya, sifat malunya berlebihan gitu. Jadi dia nasihati, malunya jangan berlebihan betul lah malu itu, karena bisa saja karena sifat malunya itu dia tidak berbuat yang lain atau terlalu berlebihan lah malunya. Terlalu berlebihan mungkin terlalu menunduk atau malu berbicara, malu mungkin kalau tampil gitu. Maka karena saudaranya berlebihan betul sifat malunya, maka laki-laki Ansor, seorang sahabat ini menasihati yang lain, jangan terlalu berlebihan lah dalam sifat malu. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, da'hu, biarkanlah saudara kamu itu dengan sifat malunya. Kenapa? Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya sifat malu itu adalah bagian dari iman. Dan juga di hadis lain disebutkan bahwa sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi orang yang punya sifat pemalu itu adalah sebenarnya merupakan sifat yang baik. Sifat yang baik, tetapi tinggal lagi mungkin melihat tempat-tempat yang yang tidak perlu malu gitu. Ada tempat-tempat yang kita tidak perlu malu, tapi pada dasarnya sifat malu yang dimiliki oleh seseorang itu adalah bagian dari iman. Dan insya Allah sifat malu yang dia miliki itu akan mendatangkan kebaikan kepada dia. Daripada orang yang tercabut sifat malunya. Kita kan kadang lihat orang-orang yang tercabut sifat malunya.
Kita bisa contohkan umpamanya. Ada orang yang di tengah orang ramai dia carut aja gitu. Kalau kita jalan ya, mohon maaf ya, kalau kita jalan ke terminal itu masih ketemu gitu, orang carut-carut gitu. Nah, saya tidak mengatakan bapak-bapak yang di sana tidak baik. Insya Allah kita berharap ke depan ada suasana yang imani ya, suasana yang baik walaupun dimanapun, baik di pasar maupun di terminal maupun di kampus, di tempat kerja gitu, ada para pekerja itu punya sifat malu yang tinggi sehingga tidak mengucapkan kata-kata kotor, apalagi yang menjadikan bercarut sebagai zikir. Nah, kalau orang menjadikan bercarut, kata-kata kasar, kata-kata kotor sebagai ulam, sebagai apa namanya, sebagai hiasan lidahnya, berarti sifat malu sudah berkurang dalam diri dia. Itu contohnya. Atau juga bisa saja ada orang yang punya para pemuda kita, dia punya motor. Punya motor itu knalpot motornya dibuka, dibesarkan, nah, supaya apa? Nanti dia asap dari knalpot motornya keluar banyak, kemudian juga suaranya bisa 2 kilo tuh kedengaran, mengganggu orang. Apa sebenarnya yang hilang dari anak kita itu atau dari saudara para pemuda kita yang berbuat seperti itu, apa yang hilang? Sebenarnya yang hilang adalah al-haya'u, sifat malu. Dia tidak malu melakukan itu. Bahkan ada yang berbangga justru. Nah, maka sifat malu ini perlu ada dalam diri kita. Sama juga dengan mungkin orang yang apa namanya, bawa motor ugal-ugalan di jalan gitu. Apa yang hilang? Sifat malunya. Ada juga kita menemukan atuk-atuk gitu kan. Ya, sudah atuk-atuk, sudah lutut sudah goyang gitu kan, tapi pakai celana pendek yang jauh di atas mata kaki, di atas lutut gitu. Atau mohon maaf pakai celana pendek, pakai kolor aja keluar gitu. Nah, itu yang hilang dari mereka adalah sifat malu. Maka seorang muslim tidak akan melakukan itu karena sifat malu ada dalam diri dia. Namun ya, sifat malu ini perlu kita pupuk dalam diri kita. Orang yang punya bakat sifat malu insya Allah nih. Nah, tinggal lagi mencari tempat-tempat yang ada masanya di tempat itu kita tidak malu. Nah, contoh apa? Contoh ketika kita sedang belajar. Kalau sedang belajar, kita tidak paham. Kalau tidak paham, jangan malu bertanya. Nah, ini jangan malu bertanya. Karena ada juga mahasiswa yang atau jamaah yang dia tak paham, dia membiarkan dirinya ketidakpahaman. Tapi tak mau bertanya. Karena malu, Pak, malu Ustadz, malu guru cikgu gitu. Nah, itu malu yang tidak pada tempatnya. Maka Rasulullah SAW justru memuji wanita Ansor. Karena dengan kata-kata ni'man nisaul Ansor. Kata Rasulullah, sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan Ansor. Kenapa? La yamna'hunnal haya min talabil ilmi. Dia cegah dirinya oleh sifat malunya dari bertanya tentang ilmu. Nah, jadi kalau dia tak paham nanya, walaupun sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya memang ada rasa malu menanyakannya, tetapi karena ini agama, ini yang harus dia pahami, dia harus pahami, dia harus benar dalam itu, maka dia tanya. Seperti wanita Ansor harus menanyakan tentang umpamanya tentang haid, tentang nifas, menanyakan tentang suaminya yang tidak memberikan rezeki, memberikan belanja yang baik itu kan, atau juga tentang ibadah yang sifatnya
perempuan juga. Dia malu, sebenarnya ada rasa malu ada, tetapi karena dia yakin karena dalam menuntut ilmu, dia letakkan malunya dikesampingkan dulu, dia tanya. Sehingga Rasulullah memuji orang yang seperti itu. Nah, kadang kita terbalik, pada sesuatu yang kita harus malu, kita tidak malu. Tapi pada sesuatu yang harus kita malu, kita hilang rasa malunya. Ini yang tentunya tidak baik dalam kehidupan kita. Maka mari ya, padahal untuk mahasiswa, jangan karena sifat malu tidak bertanya. Maka kalau dalam menuntut ilmu, maka dianjurkan untuk aktif, untuk bertanya, untuk berkomentar, untuk kalau ada sesuatu yang tidak paham ditanyakan, ada sesuatu yang diragukan tanyakan. Supaya apa? Supaya kita tidak beramal dalam keraguan. Ini tentang sifat malu, bagian dari iman. Artinya kalau orang sudah mulai tidak sifat malunya sudah mulai tercabut dalam diri dia, berarti imannya juga sudah berkurang. Sama dengan orang tak malu lagi korupsi, tak malu lagi mencuri, tak malu lagi berzina, tak malu lagi umpamanya berkata-kata kotor, berarti ada iman yang sudah tergerus dari hatinya. Ada sifat malu yang hilang dalam diri. Untuk itu mari kita pelihara sifat malu kita, dan kita tetap menjaga supaya dasar modal sifat malu dalam diri kita itu kita pelihara. Insya Allah akan mendatangkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelumnya kita ulang membaca hadis ini. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, iman itu adalah 63 sampai 69 cabang, dan malu adalah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya adalah hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'izu akhahu fil haya'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dari orang Ansar, dan dia sedang menasihati saudaranya tentang sifat malu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tinggalkanlah dia atau biarkan dia dengan sifat malunya. Sesungguhnya sifat malu itu adalah bagian dari iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan juga bisa memotivasi kita untuk memupuk sifat malu dalam diri kita, dan mempelajari juga di mana tempat-tempat kita tidak perlu malu, supaya bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.